Nyanyian bel yang renyah menyebar ke seluruh bidang lelang yang luas, dan suara aslinya menjadi tenang pada saat ini. Lampu yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan proyeksi berapi-api dan antisipasi, dan akhirnya mendarat di lantai lelang di tengah lapangan lelang, di mana gambar merah yang indah tiba. Dengan munculnya siluet merah, tiang-tiang orang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan lelang tiba-tiba tegak. Saya hanya melihat gadis cantik itu mengenakan gaun merah cantik dan rok yang agak ketat, yang dengan sempurna menggambarkan pinggang ramping yang penuh cengkeraman, dan lekukan yang bergerak dari gerakan maju dan mundur membuat banyak orang bernapas berat. Wanita dengan sosok sempurna ini terjalin dengan kepolosan dan sanjungan di wajahnya yang cantik. Dia memiliki wajah yang memukau, dan saya tidak tahu berapa banyak pria yang tertarik padanya. Perih, melihat wanita ini, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas. TSK, nona muda sulung Yi benar-benar semakin lembut dan menyentuh. Jika ada yang beruntung bisa menikahinya, itu adalah berkah. Haha. Dia adalah kepala juru lelang menara giok kuno kota suci. Jika Anda menikah, kekayaan dan sumber daya itu dapat sepenuhnya memungkinkan orang biasa untuk melepaskan tubuh, bertukar tulang, dan mencapai pekerjaan yang mendominasi. Potong, kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Orang-orang muda berbakat yang mengejar nona muda sulung Elin dapat mencapai peringkat 10.000 mil. Bagaimana bisa giliranmu? Dalam pelelangan, juga karena penampilan wanita ini maka terdengar suara yang tak terhitung jumlahnya. Di lantai lelang, di hadapan saluran yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan semua jenis mata aneh, wanita berpakaian merah itu tidak menunjukkan sedikit pun ketidaknyamanan, dan di pipinya yang cantik dan lembut, selalu ada sentuhan senyuman yang membuat ketagihan. Meski wanita ini tidak memiliki penampilan yang jelas, setiap gerakannya sangat mempesona. Saya khawatir selama dia mengucapkan sepatah kata pun, bahkan hal yang biasa, harga lelang bisa beberapa kali lebih tinggi. Tidak heran jika orang seperti itu bisa menjadi juru lelang utama Guyulu. Kalian semua, atas nama Guyulu, terima kasih telah datang ke sini untuk bergabung dengan kami. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pakaian wanita dan mata indah wanita menatap penonton, tersenyum di pipi, dengan tenang menghadapi mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, suara ringan, mata tertutup dimabukkan oleh banyak orang. Lelang semacam ini, bahkan jika Anda tidak dapat mengambil apa yang Anda butuhkan, dan dapat melihat orang yang begitu cantik untuk menjadi tuan rumah, ini adalah perjalanan yang bagus. Sudah hampir waktunya, dan gadis kecil itu tidak menunda waktumu. Jadi mari kita mulai pelelangan. Yilin tersenyum sambil tersenyum, dan sedikit gerakan dari tangan batu giok adalah seorang wanita dengan halus dan cantik mengangkat piring perak. Di atas lempengan perak, gulungan air berwarna biru memancarkan sinar cahaya. Bihai Tongyun Palem, keterampilan bela diri tingkat rendah surga, diciptakan oleh pembangkit tenaga suci. Suara lembut Yilin sangat kasar dan perlahan angkai, dan kemudian secara tak terduga menyebabkan keributan di rumah lelang. Seni bela diri tingkat surga, bahkan di tanah suci, sangat langka, dan jika seni bela diri ini dimotivasi oleh pembangkit tenaga roh bela diri, kekuatan yang hebat akan menjadi lebih baik. Inilah keterampilan bela diri tingkat surga dari awal. Bangunan batu giok kuno ini benar-benar tidak terlalu dangkal. Qin Yichen menghela nafas. Meskipun itu hanya keterampilan bela diri kelas rendah surga, itu ditempatkan di area dinasti, yang cukup untuk menjadi bagian bawah kotak untuk pelelangan, tetapi itu adalah yang pertama dibawa ke sini. Mungkin ini adalah penggunaan atmosfer menara Guyu yang disengaja. Namun, juga dapat dilihat bahwa kualitas lelang menara giok kuno rata-rata. Harga lelang keterampilan bela diri ini adalah 100 tetes cairan spiritual. Jika Anda tertarik, jangan lewatkan 10 juta. Ketika Yilin mengucapkan kalimat ini dengan senyum menawan, kutipan antusias langsung terdengar di bidang lelang. Itu hanya usaha beberapa menit, dan harga itu telah menembus sebanyak 300 tetes cairan spiritual. Ini setara dengan 3 rok kelas atas. Melihat adegan ini, Qin Yichen mau tidak mau diam-diam terkejut. Tampaknya tidak sedikit kekuatan yang kuat secara finansial di tanah suci. Setelah beberapa saat, harga lelang telah meroket lagi, yang jauh melebihi harga biasa dari keterampilan bela diri kelas rendah surga. Qin Yichen bahkan menemukan bahwa penawar itu terus-menerus melaporkan harga yang lebih tinggi, hanya untuk memenangkan wanita cantik dengan senyuman. Di mata Qin Yichen seolah sedang menonton pertunjukan, harga barang lelang pertama ini akhirnya berhenti di 430 tetes cairan spiritual, dan dibawa ke dalam tas oleh seorang pria berwajah kekar dan kasar. Dengan stimulasi bahasa perilaku Yilin dan keterampilan bela diri prefektur babak pertama, suasana dalam pelelangan memanas dengan sangat cepat. Beberapa item lelang berikutnya juga melebihi harga biasanya sebanyak 3 hingga 4 kali lipat. Karena banyak kesepakatan berakhir. Untuk suasana yang berapi-api ini, Qin Yichen acuh tak acuh. Meskipun wanita ini menawan dan menawan, dia tidak begitu terpesona hingga kehilangan akal sehatnya. Sekarang, dia muncul di hadapan beberapa kekuatan yang ambisius secara finansial di wilayah tanah suci. Ada yang pemalu, dan barang-barang itu sulit membangkitkan keinginannya untuk membeli. Setelah itu,
Meskipun ada beberapa hal yang sedikit diminati Qin Yichen, tetapi juga karena beberapa orang menaikkan harganya beberapa kali untuk menarik perhatian si cantik, dia memilih untuk menyerah setelah mempertimbangkannya. Dong. Ketika barang langka dilelang dari meja lelang, barang lelang dibawa oleh beberapa pelayan yang cantik dan cantik. Ketika mata Qin Yichen tertuju pada barang yang dilelang, matanya menyipit sejenak, dan tubuh yang semula miring juga duduk tegak dengan sentuhan kejutan, muncul dari matanya. Ada daun mati di piring perak di lantai lelang. Di daun mati ini, ada kilatan bintang api yang samar, seolah-olah akan terbakar kapan saja dan menjadi abu. Dengan kilatan bintang api, suhu tinggi yang aneh memancar, menyebabkan suhu seluruh bidang lelang naik. Daun mati ini diperoleh secara kebetulan dari kesempatan pembangkit tenaga listrik semi suci. Daun mati ini menyatukan Qi dari yang merupakan harta langka bagi seniman bela diri roh bela diri. Harga lelang, 300 tetes cairan spiritual. Dengan jatuhnya kata-kata Eileen, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan. Samar-samar, semua orang menyadari bahwa daun mati ini tampaknya tidak biasa. Namun, perannya agak terbatas, dan bahkan menara giok kuno tampaknya tidak jelas tentang apa itu. Tampaknya hanya efektif untuk seniman bela diri dari roh bela diri. Segera, banyak orang tidak memiliki banyak minat. Saya memiliki 310 tetes cairan spiritual. Dalam pelelangan, setelah terdengar bisikan, seorang pria parubaya dengan bopeng di wajahnya berteriak terlebih dahulu. 330 tetes. Tak lama setelah nadanya nyaris turun, seseorang mengutipnya lagi.